Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat sehingga kita masih diberi kesehatan untuk dapat melanjutkan materi masa pengenalan lingkungan sekolah di hari terakhir ini. Adapun pemateri kita hari ini adalah Bapak Ilyas Hadil SPD yang akan langsung membawakan dua materi sekaligus, yaitu pendidikan keluarga dan pelibatan orang tua di rumah dan di sekolah. Sebelum beliau membawakan materi, izinkan saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama lengkap Ilyas Hadil SPD. Beliau lahir di Maros tanggal 2 Mei tahun 1974. Beliau tinggal di Jalan Poros Makassar, Maros, Marcopa. Adapun hobi yang dia miliki adalah memancing, tapi bukan memancing keributan tentunya. Riwayat pendidikan yang pertama, beliau bersekolah di SDN 10 Sanggalea. Tahun lulus 1987. Kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Pertama Negeri di Batanghase yang lulus pada tahun 1990. Pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Maros, lulus tahun 1993. Setelah lulus di SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas negeri di Makassar, yaitu Universitas Negeri Makassar, dan berhasil lulus pada tahun 1999 dengan gelar S1. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita dengarkan penjelasan beliau mengenai pendidikan keluarga dan keterlibatan orang tua di rumah dan di sekolah. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, materi yang akan kita ikuti pada hari terakhir ini, kebetulan karena temanya agak mirip, digabung saja. Sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Moderator, ada dua materi di sini. Materi yang pertama itu pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga ini di jadwal ada di urutan ke-6, tapi dia berhubungan langsung dengan orang tua. Jadi ya, dua kita gabung di sini. Pelibatan orang tua di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, kita coba anak-anakku sekalian di rumah, lihat judul yang pertama, dilihat baik-baik. Kalau kurang jelas, judulnya yang pertama itu pendidikan keluarga. Jadi di atas ini ada dua kata pendidikan dan keluarga. Oke, sudah? Ya. Istilah pendidikan kita potong sebentar. Jadi anak-anakku harus tahu judul dulu. Untuk bisa mengetahui isi materi, kita fokus dulu di judul. Dulu. Jadi, oke, sudah bisa dibayangkan? Ya, baik. Pendidikan. Anak-anakku sekalian harus tahu dulu apa itu pendidikan. Apa itu kata pendidikan? Jadi pendidikan kata kerjanya itu mendidik. Jadi pendidikan itu kata benda yang dibentuk dari kata kerja mendidik.
berarti ada kegiatan. Sebentar kita masuk ke penjelasan yang lebih detail lagi. Oke, yang kedua, kata keluarga. Saya yakin anak-anak di rumah tidak ada lagi yang merasa asing dengan kata keluarga. Ya, pasti bayangannya di kepalanya itu keluarga pasti ada rumah. Apalagi? Ya, bagus. Pasti ada anggota. Ada anggotanya dalam. Sebentar kita lihat apa itu pengertian keluarga yang sebenarnya. Kemudian dari dua suku kata ini digabungkan menjadi satu, pendidikan keluarga. Anak-anakku juga harus tahu sebentar apa itu yang dimaksud dengan pendidikan keluarga dan siapa yang dimaksud sebagai pelaksana dan orang yang dididik. Baik, koneksinya dengan judul yang kedua, pelibatan orang tua. Orang tua itu sudah terlibat nih. Jadi orang tua sudah terlibat di sini tadi di keluarga ya. Nah, sekarang keterlibatannya di sekolah kita akan lihat. Ya, baik, anak-anak sekalian. Dari judul ini kalian sudah bisa barangkali menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan sebentar ya. Kita lihat pertanyaan pertama. Ya, sudah tadi ya, dari judul kita sudah pisahkan dua suku kata itu. Jadi muncul pertanyaan dari anak-anakku sekalian, pasti apa itu pendidikan? Apa ya itu pendidikan? Atau apa pengertian dari pendidikan itu sendiri? Ya, silakan. Mungkin sudah ada yang memikirkan, oh pendidikan itu ini. Gimana? Ya, baik. Nah, bagus. Sudah ada bayangan semuanya bahwa kita lihat apa itu pendidikan yang pengertiannya pendidikan yang sebenarnya. Ya, kita lihat bersama. Oh, jadi pengertian pendidikan itu adalah sebagai usaha sadar. Jadi anak-anak sekalian, tidak ada orang ke sekolah itu teler. Jadi usaha sadar dan terencana. Memang ada rencana. Bangun pagi itu mandi, saya mau ke sekolah menuntut ilmu. Ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Jadi sadar atau tidak, anak-anakku sekalian memiliki potensi, cuma kalian belum tahu apa potensi saya sebenarnya. Jadi lewat lembaga pendidikan nanti kita bisa menggali, oh potensi yang ada dalam diri saya itu ini ya. Jadi posisinya sekarang sementara mencari jati diri. Oke, selanjutnya secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama. Jadi sudah dijelaskan di awal materi profil sekolah, visi misinya itu memang harus selaras, istilah imtak, iman dan takwa. Jadi intelijensi itu harus dibarengi dengan iman, spiritual keagamaan. Oke, lanjut. Masih pengertian pendidikan.
Tadi pengertiannya, sekarang maksud. Apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri? Sudah ada tadi usaha, pengertiannya. Jadi bisa dibayangkan anak-anakku sekalian di rumah, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Coba kita lihat. Oh, ini tadi kelanjutannya pengertiannya. Selain ini, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ada keterampilan yang diperlukan. Ya, jadi pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Jadi mungkin anak-anak di rumah kurang jelas melihat slide di PowerPoint. Pendidikan itu sendiri maksudnya adalah pembelajaran pengetahuan. Jadi lewat materi yang Bapak Ibu guru tampilkan di sekolah untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada yang berupa praktek, itu keterampilan, dan kebiasaan yang baik. Itu sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang akan kita pelajari apabila dia sifatnya positif. Berikutnya melalui pelatihan atau penelitian. Jadi semua jenis pendidikan itu biasanya efektif apabila di bawah bimbingan orang lain. Siapa itu orang lain? Oh, Bapak Ibu guru di sekolah, ya, yang dimaksud dengan orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan di antara anak-anak sekalian ada yang memiliki keistimewaan khusus. Yang mana itu, Pak? Keistimewaan khusus. Keistimewaan khusus, dia mampu belajar secara mandiri. Walaupun tidak ada yang bimbing, dia mampu. Jadi anak-anak itu memiliki kemampuan otodidak, ya. Jadi secara otodidak. Walaupun bimbingan dari orang lain itu tidak terlalu sering, tapi dia mampu mengelola sendiri. Ya, itu kelebihan yang dimiliki tapi tidak banyak orang. Mudah-mudahan di antara anak-anak sekalian ada yang mampu belajar secara otodidak. Ya, amin. Ya, kita lihat selanjutnya potongan yang kedua. Masih ingat apa tadi potongan kedua dari judul? Pendidikan sudah selesai. Nah, sekarang kita di potongan kedua. Masih ingat? Ya, keluarga, ya, keluarga. Ya, coba. Semua anak-anakku di rumah sekarang berada di dalam satu keluarga. Nah, ini keluarga saya. Keluarga saya ini. Apalagi ciri lain dari kata keluarga? Pasti ada rumah. Rumah di situ, kemudian anak anggota. Baik, anak-anak sekalian, sekarang persiapkan dirinya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya kita bedah dari judul, apa yang dimaksud dengan keluarga? Oke, pasti di rumah sudah dipikirkan, dibayangkan. Ya, sudah bisa ditemukan tadi dari potongan-potongan petunjuk yang Bapak kasih tadi. Ya, oke. Kita lihat apa yang dimaksud dengan keluarga itu yang sebenarnya. Kita lihat di slide.
Ya. Nah, ini di atas pengertiannya, keluarga adalah unit terkecil. Jadi jangan lupa anak-anakku sekalian, kita hidup di masyarakat. Jadi kita hanya bagian kecil dari masyarakat itu sendiri. Yang terdiri atas, jadi keluarga itu pasti harus ada bosnya, harus ada kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap. Jadi rumah itu otomatis tidak ada rumah toh yang tidak memiliki atap. Jadi satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi nggak boleh disebut satu keluarga yang harmonis apabila satu sama lain berdiri sendiri. Jadi bagaimana memposisikan nanti posisinya bapak, ibu, anak, bagaimana kita anak, dan seterusnya anggota lain yang tergabung dalam keluarga anakku sekalian. Oke, itu tentang pengertian keluarga. Nah, sekarang kita kembangkan lagi pertanyaan berikut. Sudah gabungannya, sudah selesai tadi pendidikan keluarga. Ya, coba kita gabung dua kata itu. Apa pengertian pendidikan keluarga? Pendidikan tadi sudah tahu, usaha sadar, terencana. Kemudian keluarga pasti orang tua. Dan siapa sasarannya di sini? Nah, kita semua, anak-anakku semua itu yang harus dididik. Ya, coba di sini dipikirkan. Oh, saya dari keluarga ini, nah umurnya sekarang berapa? Yang mulai dari tidak bisa bicara sampai bisa bicara, tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, makan sendiri sampai akhirnya bisa mandiri. Nah, itu berkat pendidikan keluarga. Oke, anak-anak sekalian. Nah, kita sudah dibayangkan apa itu pendidikan keluarga? Ya, petunjuk yang Bapak berikan juga. Ya, pendidikan yang berlangsung dalam keluarga itu maksudnya pendidikan. Oke. Nah, baik, kita lihat pengertian pendidikan keluarga yang lebih lengkap. Nah, inilah pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu segala usaha yang dilakukan oleh orang tua yang berupa pembiasaan. Jadi anak-anakku sekalian itu dibiasakan bagaimana apa yang kita lakukan sebelum makan misalnya, sebelum tidur, pembiasaan-pembiasaan. Jadi kalau kita terbiasa dengan sesuatu atau melaksanakan sesuatu itu tidak ada yang berat. Ya, sepakat kan? Tidak ada yang berat. Terbiasa bangun pagi, ya pada saat kesiangan pasti merasa agak aneh, ya. Jadi kebiasaan dan tujuan yang ini dan tujuannya untuk membantu perkembangan pribadi anak-anakku sekalian. Jadi tidak ada orang tua itu yang mau mencelakakan anaknya. Semuanya mau anaknya itu lebih baik daripada kondisi mereka saat ini. Oke, ini tentang pendidikan keluarga. Materi selanjutnya mungkin ada di kepala anakku sekalian. Kenapa itu pendidikan keluarga dianggap penting, harus ada, dan
seterusnya. Ya, kita tidak bisa model tatap muka di masa pandemi ini, maka agak berat untuk dapatkan feedback dari anak-anakku sekalian. Jadi kita coba-coba mengangkat saja apa-apa kira-kira yang ada di kepala anak-anakku sekalian tentang materi ini, pendidikan keluarga. Ya, kita lihat pertanyaan yang bisa muncul selanjutnya kira-kira untuk mewakili anak-anakku sekalian yang ada di kepalanya. Setelah pengertian maksud berarti tujuannya, maksud apa yang dimaksud dengan pendidikan keluarga. Tadi ini pengertiannya segala usaha yang orang tua lakukan di rumah untuk membantu perkembangan kepribadian kita. Oke. Nah, ini sudah disinggung tadi. Jadi pendidikan keluarga itu di mana? Pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga. Jadi ini tugas pokok emang orang tua. Jadi semua orang tua berkewajiban. Di antara rumah dengan keluarga itu satu paket produk yang diterima oleh sekolah itu produk pendidikan dari rumah yang dilakukan oleh orang tua, kemudian dititip lagi di sekolah untuk dididik oleh orang tua kedua. Jadi istilah untuk guru dan bapak guru di sekolah itu orang tua kita. Jadi bukan orang lain, tentang orang tua. Kalau orang tua kandung di rumah, orang tua kedua itu yang di sekolah, ya. Jadi tidak boleh ada yang takut sama bapak guru kalau ada hal yang ingin disampaikan, ingin curhat ya, harus minimal nanti setelah kenal siapa wali kelasnya itu orang tua yang paling dekat pertama, kemudian guru mata pelajarannya dan selanjutnya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari tadi pasti anak-anak sekalian ingin mempertanyakan ini ya, mengapa pendidikan keluarga itu dianggap, kenapa harus dijadikan sebagai materi di PLS ini? Apa pentingnya Pak? Apa pentingnya Bu? Ya baik anak-anak sekalian, kita lihat kenapa dianggap penting ya. Ya, kita lihat dulu tujuan yang sudah dirumuskan di Kemendikbud tahun 2017. Dianggap penting karena akan mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, di keluarga dan masyarakat yang diistilahkan biasa tri sentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Jadi kalian diharapkan itu memiliki budaya positif, selalu ingin berprestasi, selalu ingin berinovasi, selalu mengembangkan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya, selalu berkreasi. Ya, itu yang diharapkan dimiliki oleh anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan bersiap-siap untuk memasuki
level ke-10 atau kelas 10 di sekolah kita ini, SMA 11 Maros. Ya, baik. Selanjutnya kita coba-coba lagi untuk mengingat, atau masih ada barangkali yang ada di kepala anak-anak sekalian di rumah tentang pendidikan keluarga ya. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru masuk wilayah anak-anakku sekalian. Jadi setelah saya bacakan pertanyaan, nah ini sasarannya memang untuk anak-anakku sekalian. Apa tugas anak? Ya, apa tugas? Berarti anak-anakku sekalian yang kena dalam keluarga. Nah, tugas apa? Bantu ibu cuci piring. Oke, bagus. Kalau yang laki-laki ikut pergi tanam padi apa segala macam. Pokoknya itu tugas saya, Pak. Oke, bagus. Tidak ada yang salah dari yang dipikirkan sementara ini. Tugas kita sama tuh waktu Bapak juga masih kecil lah. Harus tahu tugas-tugasnya. Tugas-tugas di rumah saja dulu fokusnya. Ya, oke, sudah ada semua di kepalanya. Kira-kira sudah ada berapa tugas yang terlintas di kepalanya? Ya, coba di tugas saya di keluarga ini. Oke, baik. Ya, kita gabung semua tugas yang perlu dilakukan anak di dalam keluarga ya. Tapi terutama ya pasti tugas pokok dulu. Apa tugas pokoknya? Kita lihat, kita gabung semua jawaban anakku yang dari rumah. Coba kita lihat. Ya, jadi anak itu beda-beda ya di tiap keluarga. Jadi seorang anak memiliki peranan tersendiri dalam keluarga ya. Ada peranannya tersendiri memang, dan tidak boleh disamakan di semua keluarga. Ya pasti beda-beda ya. Ya kita ambil secara umum saja. Jadi posisi anak-anakku sekalian itu sebagai komponen yang sedang bertumbuh, masih berkembang ya. Masih sedang belum kategori dewasa, memiliki tugas utama. Jadi ini yang akan kita inikan sebagai peserta didik. Tugas utamanya hanya belajar. Nah, tapi harus diingat juga, belajar di sini bukan hanya mengenai pengetahuan di sekolah. Jadi secara formal itu memang di sekolah. Tapi anak-anak sekalian harus ingat juga ada yang harus dipelajari yang lain mengenai nilai moral, kehidupan, sopan santun, agama, serta pengetahuan umum yang bisa didapatkan di luar sekolah. Namanya pendidikan informal. Oke, kita pindah selanjutnya. Nah, kita pindah ke judul kedua ya. Judul yang kedua, kenapa orang tua saya harus dilibatkan di sekolah? Secara tidak langsung, sebelum muncul pertanyaan ini, memang peranannya orang tua itu sudah terlibat di sekolah. Karena yang pertama mendidik anak-anakku sekalian di rumah itu adalah orang tua. Kemudian anak-anakku dididik lagi di sekolah untuk dididik lebih lanjut. Oke, kenapa? Kenapa harus terlibat? Iya, karena orang tua itu adalah bagian dari masyarakat yang harus membantu sekolah, baik bantuan dana, pemikiran, bahkan support atau dukungan pada sekolah. Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan akan mendorong sekolah untuk meningkatkan kinerjanya dan
orang tua juga bisa menjadi pemantau pelaksanaan pendidikannya. Ya, oke. Kita pindah pertanyaan berikutnya. Ya, apa manfaat keterlibatan orang tua di sekolah? Kira-kira. Jadi kalau orang tuanya aktif di sekolah, anak-anakku sekalian, apa kira-kira manfaatnya itu bagi anak-anakku sekalian? Ya, ya oke. Saya wakili yang dipikirkan orang tua saya sering ada di sekolah. Ya bagaimana kira-kira efeknya kepada anak-anakku sekalian di rumah saat ini? Ya, ini ada. Jadi di antara manfaatnya itu anak-anak sekalian bisa lebih bersemangat lagi, dan pasti juga ada perasaan bangga. Orang tua saya seolah-olah sekolah ini bukan tempat yang asing. Ya, dipersingkat saja penjelasannya. Ini yang kira-kira pertanyaan berikutnya yang muncul dari anak-anakku sekalian, apalagi? Nah, ini kita lihat bersama. Ya, mengapa keterlibatan orang tua di sekolah dianggap penting? Ya, sehubungan dengan yang pertanyaan pertama tadi ini. Nah, ini ada beberapa penelitian, kemudian ada juga riset yang dilakukan di luar negeri. Keterlibatan orang tua itu ini bisa memberikan motivasi bagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah ya. Ada motivasi tersendiri apabila melihat orang tua aktif di sekolah ya, serta mendukung kegiatan-kegiatan anak-anakku sekalian di sekolah. Ya. Pertanyaan yang bisa muncul berikutnya, hal-hal apa saja yang dilakukan orang tua untuk menunjukkan keterlibatannya di sekolah? Kira-kira orang tua tak di rumah, apa yang harus dia lakukan supaya kelihatan apa dia melibatkan diri di sekolah? Kita lihat yang pertama apa? Ya. Jadi yang pertama tadi, ya, yang pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua, ikut dalam forum orang tua di sekolah. Kalau biasanya di sini itu lewat komite sekolah. Kemudian beri dukungan pada saat anak-anak ada kegiatan kunjungan lapangan atau ekstrakurikuler, ada dukungan dari orang tua. Kita akan merasa termotivasi atau bersemangat karena orang tua kita mendukung. Itu bentuk yang bisa dilakukan orang tua kita. Selanjutnya, memastikan anak punya tempat yang kondusif untuk belajar dan mengerjakan PR. Jadi orang tua memfasilitasi, biasa menanyakan ada PR tanah, ada kesulitan atau yang lain-lain yang diinginkan orang tua, untuk menunjukkan bahwa dia terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang kadang kita lupa, orang tua wajib berkomunikasi dengan guru itu secara proaktif. Jadi ada hubungan timbal balik antara guru dan orang tua. Kemudian yang terakhir,
mengobrol dengan anak tentang kegiatan sehari-hari di sekolah. Itulah bukti yang bisa dilakukan oleh orang tua bahwa kami tetap terlibat, bukan hanya bapak ibu guru di sekolah diserahkan tanggung jawab untuk mendidik anak kami, tapi kami juga tetap terlibat di dalamnya. Nah, itu baru harmonis namanya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Oh betul, this is the end my presentation. Sudah akhir dari presentasi. Ya, thanks for watching. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.